Situ Bondo. Mungkin nama ini nggak langsung muncul di pikiran Anda saat kita ngomongin sejarah besar di Jawa, ya kan? Tapi justru di sinilah, di pesisir timur Jawa, sebuah identitas unik itu ditempa. Dan uniknya bukan oleh raja-raja besar, tapi oleh tanah dan lautnya sendiri. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Kisah Situ Bondo ini bukan soal istana megah atau perang-perang kolosal. Bukan. Ini tuh cerita tentang orang-orangnya. Petani di pedalaman yang subur dan pedagang di pesisir yang ramai, merekalah yang benar-benar membentuk takdir mereka sendiri lewat kerja keras, perdagangan, dan keyakinan. Oke, jadi apa sih yang bikin wilayah ini spesial banget? Jawabannya kita mulai dari peta. Serius, geografi Situbondo itu kunci buat ngebuka semua ceritanya. Coba deh bayangin sebuah tempat yang perannya 3 sekaligus. Dia itu gerbang sibuk buat para pedagang laut, terus dia juga lumbung pangan buat daerah pedalaman, dan sekaligus jadi jalan raya utama yang nyambungin seluruh ujung timur Jawa. Nah, itulah peran super strategis yang dimainin Situbondo. Dan coba lihat deh bentang alamnya. Beda-beda kan? Ada dataran pesisir yang ya jelas melahirkan nelayan dan pedagang. Terus ada lembah sungai yang subur banget. Ini yang nyiptain komunitas petani yang kuat. Jadi dari awal banget, tanah di sini tuh bukan cuma tempat tinggal, tapi bener-bener nentuin cara hidup mereka. Bahkan namanya sendiri, Situbondo itu nyimpen petunjuk loh tentang harta karun terbesar di wilayah ini. Penasaran kan? Yuk kita pecahin kodenya. Nama ini dipercaya gabungan dari 2 kata Jawa kuno, suto yang artinya air dan bondo yang artinya harta atau kekayaan. Jadi, air adalah harta. Simple tapi dalam banget artinya. Jadi intinya apa? Nama Situbondo itu kayak sebuah janji. Janji tentang tanah yang diberkahi air melimpah, di mana kehidupan, mau itu di sawah atau di laut, pokoknya bisa tumbuh subur. Nah, janji ini kemudian diuji dan dibentuk oleh waktu. Sekarang, mari kita telusuri jejak sejarahnya, buat ngeliat gimana setiap zaman itu ninggalin bekasnya di Situbondo. Perjalanan Situbondo ini bisa kita bagi jadi 3 babak besar. Pertama, era Hindu-Buddha di bawah bayang-bayang Majapahit. Terus lanjut ke era Islam yang ngebentuk jiwa masyarakatnya. Sampai terakhir masa kolonial yang ngubah total sistem administrasinya. Di zaman keemasan Majapahit, kerajaan segede itu kan butuh pasokan makanan yang stabil kan? Nah, disitulah Situbondo perannya penting banget. Dia jadi lumbung padi andalan buat nyokong kekuatan kerajaan. Tapi Situbondo itu lebih dari sekedar lumbung padi loh. Dia itu jalur vital. Bayangin, hasil bumi dari pedalaman ngalir ke pelabuhan. Terus dari sana dikirim ke seluruh Nusantara. Buktinya, banyak banget situs purbakala yang ditemuin di sini jadi saksi bisu betapa sibuknya ekonomi waktu itu. Nah, seiring masuknya Islam, pusat kekuatannya mulai bergeser. Udah bukan cuma soal dagang, tapi juga soal pembentukan karakter. Disinilah kadipaten atau pemerintahan lokal dan juga pesantren mulai punya peran besar. Pemerintahan dipegang sama bupati-bupati lokal, sementara di sisi lain, ulama karismatik kayak KH Abdul Calim itu membangun fondasi masyarakat lewat pendidikan. Pesantren-pesantren yang beliau dirikan itu jadi pusat ilmu dan moral yang ngebentuk identitas Situbondo, bahkan sampai sekarang. Lalu, datanglah era baru. Kekuatan dari seberang lautan, Belanda, datang dan bawa perubahan gede-gedean. Mereka ngenalin sistem administrasi modern dan bangun banyak infrastruktur. Ya, tentu buat kepentingan mereka sendiri. Belanda bangun rel kereta, bangun pabrik gula, semua buat ngeruk keuntungan. Lanskap ekonominya berubah. Tapi yang menarik, di tengah modernisasi yang dipaksain ini, jiwa agraris dan nilai-nilai budaya masyarakat Situbondo itu ternyata kuat banget. Mereka nggak luntur, mereka bertahan. Oke, jadi setelah ngelewatin berbagai zaman itu, gimana sih wajah Situbondo sekarang di era modern? Hasil dari semua lapisan sejarah ini, wah, cukup menakjubkan. Nah, ini dia Situbondo hari ini. Di satu sisi, dia itu penghasil utama komoditas keren kayak kopi dan cengkih yang berkualitas. Tapi di sisi lain, dia juga jadi gerbang buat para petualang yang mau menjelajahi keajaiban alam, kayak savana di Baluran atau kawah biru ijen yang terkenal itu. Jadi, ekonomi dan ekowisata bisa jalan barengan. Oke, sekarang mari kita coba satuin semua kepingan puzzle ini. Gimana sih semua warisan alam dan budaya ini akhirnya ngebentuk identitas Situbondo yang unik banget? Perjalanannya kelihatan jelas banget kan? Mulai dari tanah subur yang penuh janji, terus tumbuh jadi kadipaten lokal yang punya karakter kuat, lalu bertransformasi di bawah era kolonial, sampai akhirnya jadi pusat modern yang ngegabungin kekuatan pertanian, spiritualitas, sama keindahan alam.
Ini ngebawa kita ke pertanyaan penutup yang penting banget. Di tengah arus modernisasi yang kencang banget ini, gimana caranya Situbondo bisa nyimbangin warisan agraris dan spiritualnya yang kaya itu dengan tuntutan zaman? Nah, menjaga jiwa masa lalu sambil menyambut masa depan, itulah tantangan terbesar mereka.